Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Pertamina tengah mengkaji secara internal penghapusan Pertalite alias RON 90 ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi Pertamax Green RON 92. Hasil kajian ini nantinya akan diusulkan ke pemerintah dan jadi salah satu upaya mengurangi emisi. Pertamina saat ini masih mengkaji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% yang akan menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Pertamina menyebut kajian ini masuk dalam program Langit Biru tahap 2. Jika kajian dan usulan ini akan menjadi program pemerintah, maka harganya akan langsung diatur pemerintah karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor dari kendaraan. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati membahas kajian ini saat rapat di DPR dengan menyebut penggantian Pertalite masih sebatas wacana. Program Langit Biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax Green 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar, karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya dengan harga yang sama, tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan oktan number lebih baik, sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not? Gitu. Jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Pertamina menyebut salah satu alasan usulan penghapusan Pertalite adalah unsur ramah lingkungan. Berikut beberapa perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92. Pertalite memiliki kadar oktan RON 90 dan memiliki emisi tinggi. Sementara Pertamax Green 92 yang masih dikaji akan memiliki kadar oktan RON 92 yang akan lebih ramah lingkungan karena semakin tinggi RON-nya, maka emisi semakin sedikit. Pertamax Green 92 akan menggunakan campuran etanol 7%. Tujuannya, dengan mencampur etanol, akan mengurangi impor BBM. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut wacana penghapusan bahan bakar bersubsidi dengan jenis Pertalite tahun depan belum dibahas. Jokowi bahkan mengaku belum mendapat informasinya dari Pertamina. Pertalite yang rencana dihapuskan oleh Pertamina dan subsidi dipindahkan ke Pertamax? Belum tahu, belum dapat informasi. Komisi 7 DPR menyebut, usulan Pertamina mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92 sebagai langkah perbaikan kualitas Pertalite. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyebut, jika kajian Pertamina berhasil, nantinya nilai jual Pertalite yang menjadi Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda. Yang berkesinambungan yang akan terjadi ketika nanti produksi untuk etanol bisa meningkat lebih drastis. Tetapi kembali lagi kami berikan penjelasan bahwa tidak ada rencana untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green. Yang ada adalah Pertamax menjadi Pertamax Green dan Pertalite menjadi Pertalite Green dalam kisaran harga yang kurang lebih sama. Pertamina juga menyebut wacana penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana sebenarnya rencana Pertamina mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92? Kita akan bahas bersama Fajar Joko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina. Selamat petang, Mas Fajar. Selamat petang, Mbak Livi. Kita juga akan sapa pengamat energi Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat petang. Selamat petang, Livi. Saya ke Mas Fajar dulu ya, Pak Fahmi. Jadi Mas Fajar, ini Pertalite dan Pertamax Green 92 ini sama? Pertalite dan Pertamax Green 92. Jadi Pertamax Green 92 adalah Pertalite yang dicampur dengan etanol sebanyak 7% sehingga dihasilkan Pertamax Green 92. Artinya RON-nya naik dari Pertalite 90 ke RON 92. Kalau tadi kan anggota DPR di paket tayangan sebelumnya menjelaskan bahwa Pertalite ini akan menjadi Pertalite Green, Pertamax akan menjadi Pertamax Green. Itu bukan begitu ya? Jadi Pertalite akan naik menjadi Pertamax Green. Iya, betul.
Jadi Pertamax yang saat ini di pasaran kan sudah RON 92, kemudian kita sudah meluncurkan di bulan Juli lalu Pertamax Green 95 dengan RON lebih tinggi 95 karena dicampur dengan bioetanol 5%. Jadi RON-nya naik. Artinya tidak akan ada lagi Pertalite begitu, harganya naik? Mungkin ini sekaligus klarifikasi Mbak Livi. Jadi sebetulnya ini masih kajian, belum disampaikan ke pemerintah, belum dibahas dengan pemerintah. Jadi kemarin kalau boleh cerita, kita runut kemarin begitu ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR. Di situ Dirut Pertamina, Bu Nike, semacam menjelaskan roadmap pengembangan biofuel atau bioenergi yang dilakukan oleh Pertamina secara internal. Jadi kami juga turut memantau, apalagi sekarang sedang isunya tentang polusi di ibu kota, di Jakarta. Jadi kami coba mengkaji bagaimana kira-kira kami bisa berkontribusi untuk turut mengurangi emisi. Mungkin salah satunya sebagai produk BBM yang dijual oleh Pertamina, kemarin mengacu pada kesuksesan BBM Pertalite Green 95 yang sudah diluncurkan, dan dari tingkat penjualan juga cukup diminati konsumen, maka kami kemarin melakukan semacam kajian lah begitu, bagaimana kira-kira RON yang sekarang masih 90 bisa kita tingkatkan sehingga juga mengikuti acuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu minimal RON 91. Mas, kalau dulu kan kita ingat ada premium, koreksi saya kalau salah ya Mas, itu RON 88 kemudian dihapus jadi Pertalite RON 90, sekarang ini akan mengulang kejadian itu? Iya, itu waktu itu kita namakan program Langit Biru tahap 1 ya. Jadi RON 88 betul premium diganti ke RON 90 Pertalite. Kan secara sederhana semakin tinggi RON itu artinya BBM semakin baik kualitasnya gitu ya Mbak ya, dan juga memberikan performa untuk mesin dan untuk lingkungan juga lebih ramah lingkungan. Jadi artinya secara bertahap memang roadmap kajian kami mengarahnya ke situ Mbak. Oke, saya ke Tapi Pak sekali Fahmi. lagi ini masih kajian. Baik, saya ke Pak Fahmi. Ini masih kajian Pak Fahmi, tapi kemudian ada rencana mencampur etanol. Salah satu niat baiknya adalah mengurangi emisi buang, juga tadi mengurangi impor BBM. Ini langkah yang tepat menurut Pak Fahmi? Nah, kalau tadi sekedar kajian, saya kira sah-sah saja itu ya. Nanti hasil kajian untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau kemudian itu diterapkan saat ini misalnya dengan mengubah Pertamax 92 Green, kemudian secara bertahap nanti Pertalite dihilangkan, menurut saya ini nggak tepat sama sekali itu ya. Kenapa gitu Pak? Nah, yang pertama RON 92 itu masih di bawah standar Euro 4 gitu ya. Yang sesuai dengan standar Euro 4 itu RON 95, artinya yang itu buang emisinya itu rendah. Tapi kalau untuk RON 92 itu masih di bawah standar, meskipun KLH itu 91 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kan dicampur etanol. Kemudian ketersediaan etanol kita itu juga terbatas dan tentunya akan impor juga Mbak Livi. Nah, kemudian apakah itu mengurangi impor? Saya kira tidak. Karena kalau asumsinya misalnya Pertalite itu diganti dengan Pertamax Green tadi, kan tetap impor juga. Kilang kita kan tidak memenuhi untuk bisa menghasilkan RON sesuai dengan keputusan itu ya, sesuai dengan kebutuhan tadi. Maka menurut saya kalau itu diterapkan, itu saya kira tidak tepat. Dan yang ketiga, ini saya kira berbahaya kalau asumsinya itu ya, Pertalite tetap dipertahankan dengan harga yang masih 10.000. Taruhlah untuk Green Pertamax itu 12.500. Berarti kan ada kenaikan 2.500. Artinya ini ada kebijakan menaikkan harga dan ini berbahaya di tahun politik gitu ya. Karena selama tahun politik itu saya mencatat pemerintahan SBY maupun Jokowi itu hampir tidak pernah menaikkan BBM yang bersubsidi tadi. Tapi sekali lagi kalau itu sekedar kajian ya nggak masalah, hanya harus hati-hati betul dalam menerapkannya gitu ya. Kita belajar juga dalam penghapusan RON 88 tadi itu ya premium, itu butuh waktu lebih dari 2 tahun sampai konsumennya benar-benar pindah tinggal 10%. Nah saat itu kemudian dihentikan dan diganti dengan Pertalite, dan kemudian Pertalite dijadikan BBM penugasan yang boleh mendapat subsidi.
Nah, proses itu harus dilakukan kalau kemudian nanti Green Pertamax akan menggantikan Pertalite itu, Mbak Livin. Oke, dari kajian sampai kemudian berubah jadi kebijakan tuh kira-kira berapa lama, Mas Fajar? Ya, kami belum menyampaikan ini ke pemerintah ya Mbak Livi. Jadi sebenarnya ini masih kajian internal dan mungkin masih akan terus disempurnakan. Tadi juga sepakat terkait dengan Pak Fahmi bahwa harus dipertimbangkan juga terkait harga. Karena kami dalam kajian ini masih mengasumsikan kita belum bicara harga, tapi kita masih mengasumsikan bahwa harganya nanti sama jika memang sudah diajukan pemerintah dan pemerintah menyetujui. Artinya dengan harga yang sama, tapi nanti jika memang ini diimplementasikan begitu, masyarakat akan mendapatkan benefit yang lebih ya, berarti kan mendapatkan BBM dengan kualitas lebih tinggi karena RON-nya juga tinggi. Subsidi pemerintahnya nanti naik dong, Mas? Nah itu kan masih tahapan selanjutnya yang akan ditentukan oleh pemerintah ya, tapi mungkin untuk saat ini semangatnya adalah bagaimana kita meningkatkan kadar oktan BBM, tentu tidak dengan kita belum bicara masalah harga di sini karena harga kembali lagi akan ditentukan oleh pemerintah ya. Tapi yang penting semangatnya adalah bagaimana kita Pertamina bisa menghasilkan produk BBM yang berkualitas, lebih ramah lingkungan. Saya ke Pak Fahmi, kalau memang ya sisi Pertamina adalah bagaimana kemudian fokusnya mengurangi emisi meskipun kita punya efek samping nanti pasti ada resiko harganya akan membengkak, subsidi pemerintahnya akan bertambah, atau nanti masyarakat akan di-adjust, ada kenaikan harga yang akan berdampak kepada segala aspek. Yang jadi pertanyaan gini, ketika ada satu niatan untuk memperbaiki bicara soal mengurangi menekan polusi dengan menaikkan oktan seperti yang sekarang dilakukan pemerintah. Tentu kan kita butuh cara terbaik yang harus dilakukan supaya kemudian masyarakatnya nggak jadi korban, begitu Pak Fahmi. Langkah apa yang sebetulnya yang pas sebetulnya dilakukan? Ya, tadi kalau yang katakan Mas Fajar tadi benar bahwa perpindahan Pertalite ke Pertamax tadi harganya sama gitu ya. Artinya taruhlah 10.000 itu. Nah, memang itu bagi konsumen nggak begitu masalah karena harganya sama dengan dapat kualitas yang lebih baik gitu ya. Tetapi dalam beban APBN itu akan semakin membengkak karena cost of production-nya dari Green Pertamax tadi itu jauh lebih mahal dibanding dengan Pertalite tadi, belum menambah etanol yang impor tadi. Ini saya kira di satu sisi memang konsumen tidak terbebani, tetapi beban APBN semakin besar gitu ya. Nah, bagaimana agar proses tadi dapat berjalan? Saya kira lebih baik diberikan pilihan itu ya. Jadi pada Pertalite ada Pertamax, Green Pertamax, kemudian ada Green Pertamax Turbo. Nah, kemudian silakan rakyat atau konsumen itu memilih tadi sembari gitu ya, melakukan public communication tentang bagaimana pentingnya dalam memakai RON yang lebih tinggi tadi agar timbul awareness gitu ya, kesadaran terutama kelas menengah atas, maka itu akan kemudian pindah secara sukarela. Nah, kemudian yang kedua, agar rakyat tadi atau konsumen pindah secara sukarela, maka disparitas harga itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau selisihnya misalnya Rp1.000 dari Pertalite ke Pertamax gitu ya. Nah, saya yakin konsumen yang rasional dia akan pindah tanpa dipaksa gitu ya. Karena mereka sadar bahwa kualitasnya lebih bagus bagi mesin, bahkan lebih hemat. Nah, nanti hal yang sama dari Pertamax ke Pertamax Dex atau Pertamax Turbo misalnya, itu sebaiknya selisih atau disparitasnya nggak terlalu tinggi. Nah, dengan pilihan-pilihan tadi, maka keputusan tetap ada pada konsumen itu ya, bukan kemudian dipaksakan dari pemerintah atau dari Pertamina, Mbak Livin. Oke, jadi karena ini juga masih kajian, masih kemudian kita lihat seperti apa hasil kajian internal dari Pertamina. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut titik temunya akan seperti apa nanti dan juga ketika pembahasan di DPR-nya akan seperti apa. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih juga Pak Fahmi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.